Heboh banget di mana Komendigi ini baru aja melantik staf sus gitu kan ya. Dan ini membuat ribut netizen, membuat murka netizen karena dari deretan staf sus yang dilantik kemarin itu ada seorang penjilat Mulyono. Waduh, gimana itu ya? Kita lihat dulu pemberitaannya seperti apa dan bagaimana reaction dari warga plus 62 yang murka dengan nama tersebut. Apa alasannya pastinya ya? Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ya, kita lihat dari tweet pemberitaan TV One News gitu kan ya. Yang memberitakan gini, pelantikan sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi oleh Mutia Hafid pada Senin 13 Januari pagi mendadak menjadi sorotan. Salah satu yang dilantik sebagai staf sus bidang strategi komunikasi adalah sosok Rudi Susanto yang diduga kuat sebagai Rudy Valinka atau dikenal di media sosial bernama Kurawa. Rudy Valinka yang diduga memiliki nama asli Rudi Susanto menuai berbagai reaksi di media sosial. Beberapa akun mempertanyakan pelantikan ini dengan nada sarkastik. Menanggapi isu yang ramai, Mutia Hafid mengaku tidak mengetahui latar belakang kontroversial dari Rudy. Saya nggak tahu ya Rudi Susanto, yang saya kenal ya Rudi Susanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Susanto, ungkap Mutia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Waduh, ini tadi jabatannya apa? Staf khusus bidang strategi komunikasi. Wow. Wow ya. Lalu bagaimana pastinya komentar gitu kan ya dari warganet gitu ya, Positive People sebenarnya seperti apa reaksinya, karena tahu sendiri akun @kurawa itu rekam jejaknya gitu kan, rekam digitalnya seperti apa bisa-bisanya jadi staf khusus strategi komunikasi Komdigi. Wow, bingung ya. Kita lihat dulu komentar dari warganet ya pastinya. Buzzer perusak negeri jadi staf sus Kemkomdigi @Prabowo Gerindra kartu mati presiden. Nah, terus ini dia melampirkan foto bahwa Rudy Valinka ini pernah mencuitkan soal Prabowo. USA sampai hari ini juga masih memblacklist Prabowo kalau nggak salah karena dituduh pelanggaran HAM kerusuhan tahun 1998 di Jakarta. Terus Rudy Valinka, peluang kemenangan terbesar Prabowo sesungguhnya ada di tahun 2014 karena lawannya adalah Jokowi, seorang politikus newbie yang sangat mengandalkan tema belusukan. Begitu yakin saat itu tim Prabowo melakukan lobby ke USA agar status penjahat HAM-nya dicabut. Waduh gitu ya, dia pernah mencuitkan soal Prabowo. Nah, 2014 gue masih mendukung Prabowo nih gitu ya. Terus selanjutnya, rasanya tidak mungkin Bu Menteri tidak tahu sama sekali bahwa Rudi Susanto itu adalah Rudy Valinka. Sekarang susah sekali percaya dengan pernyataan pejabat publik. Ya tadi Bu Menteri kan bilang jika dia nggak kenal ya, nggak tahu, taunya ya Rudi Susanto gitu ya. Rudi Susanto aka Rudy Valinka aka Kurawa, staf sus Komendigi Republik Fufu Fafa. Waduh. Kurasa sampah begini disisipkan untuk ngawal putra mahkota di tahun 2009. Ada yang komentar lagi, banset. Waduh, tambah hancur negeri ini, nggak tahu latar belakangnya bisa diangkat jadi staf khusus menteri. Nah benar gitu ya, nggak dicek ya. Satu kementerian bisa mengangkat puluhan staf. Ingat baru satu bidang komunikasi, kalau ada beberapa bidang dalam satu kementerian, berapa ratus staf yang akan diangkat. Di X hampir 100 kementerian, artinya ada ribuan staf yang digaji puluhan juta per bulan, berapa ratus miliar uang yang harus dikeluarkan gitu ya. Orang dengan rekam jejak tidak bagus tiba-tiba menjadi pejabat yang akan mengatur kita, hidupnya akan dibayari dari pajak kita. Terlalu mudah ditebak, itu bukti lemahnya Wowo terima titipan Solo. Sama waktu menteri-menteri juga nggak berkutik dengan Solo meski punya hak prerogatif. Klop sudah presiden Pithatan apa sih? Jadi Menhan Ponten cuma 11 wakil Fufafa. Waduh, ini apa? Jangan-jangan emang buzzer semua yang ketahuan cuma satu gitu ya. Viral anjir wak 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 gitu. Viral Anir. Oh, Anir. Viral Anir wak wak wak, mampus kau. Waduh. Nyari backingan buat ngebungkam suara pembenci. Menteri Komdigi tapi nggak tahu dunia digital, maklum orang
Waduh, biasanya mengangkat pembantu yang mungkin supaya yang ngangkat menteri terlihat lebih pintar saat di depan rapat para menterinya. Ya bener sih, kayak dia menteri digital, tapi nggak tahu tentang dunia digital, misalnya kayak akun-akun yang buzzer lah dan sebagainya. Apalagi kan itu kan besar ya gitu, biasanya besar. Jadi kayak masa nggak setahu itu gitu ya. Wait and see, netizen akan bergerak merayap sampai ke akar untuk dapat membuktikan semua. Menteri selevel ini tak mau tahu dan tak mau peduli latar belakang staf susnya. Mending nggak usah jadi menteri deh. Duduk aja di rumah, nikmati liburan bareng keluarga. Biarkan anak muda yang lebih paham dunia IT dikasih kesempatan gantiin dirimu. Berani nggak gitu? Prihatin mendengar menteri nggak tahu latar belakang staf khususnya. Lalu siapa yang rekrut gitu ya? Jangan-jangan emang buzzer semua, yang ketahuan cuma satu. Waduh, Pak Prabowo kayaknya Pak Presiden harus mempertimbangkan mengganti menteri ini karena baru berapa bulan dia sudah menyusupkan buzzer pembenci Bapak yang paling radikal di kabinet Bapak. Hati-hati Pak, banyak penumpang gelap. Waduh, ada yang mengingatkan, hati-hati banyak penumpang gelap. Bu aku gitu loh yang diangkat, kan aku dulu juga mendukung Prabowo gitu kan. Aduh, ini yang dulu membenci, nah sekarang jadi staf sus Menteri Komindigi. Enak bener ya. Bangsa ini tak akan bisa maju dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena banyak orang yang pintar dan cerdas tapi memiliki hati dan mental pembohong. Saat mereka jadi pejabat negara, memiliki partai-partai politik, banyak atau sedikit pun tetap manusia di dalamnya. Itu banyak pembohong gitu ya. Lah menteri apa ini nggak tahu latar belakang yang dilantik jadi asistennya sendiri, kirain cerdas ternyata. Waduh, rupanya kabinet yang memprihatinkan. Buzzer-buzzer jadi pejabat negara. Dalam perekrutan pejabat negara di era Jokowi dan Prabowo sangat miris, di mana pengangkatan pejabat negara suka-suka dia, nggak menilik latar belakang dan kompetensi jabatan yang diemban. Niat banget hancurin negara dengan mengangkat pejabat-pejabat sampah gitu. Waduh. Anir, ada yang nggak tahu sama Raja Hoak gitu ya. Wak menteri kayak gini kok megang komunikasi dan digital. Najis, waduh. Aduh, netizen. Nggak percuma modal pulsa dan akun gitu ya. Badan boleh pendek tapi EQ harus tinggi. Buzzer RP Mulyono. Salah satu cara karena gagal tangani judul, Wak pas baru dilantik aja keluar-keluarnya, so iya akan ku berantas semua situs judul ini. Makin kesini hilang tuh kabar. Buzzernya si boneka Joko gitu ya. Yang pakai buzzer penyebabnya tidak ada ilmu untuk mengatasi persoalan, tidak pede dengan tugas negara, dan tidak mau lepas tangan tentang tanggung jawab yang diamanahkan. Mungkin ada yang ngajuin dan Ibu Menteri nggak bisa nolak gitu ya. Prabowo dilantik Bu Mutia jadi Menteri Komdigi, lalu Bu Menteri lantik Rudi penghina Prabowo sebagai staf khusus menteri. Wow, duit pajak rakyat dipakai buat bayar gaji yang beginian, ini sih lebih dari suram gitu ya, positif. Aduh, itu tadi komentar netizen gitu kan. Terus kalau ada komentar-komentar lain seperti yang gue baca juga bahwa katanya lagi efisiensi APBN gitu, tapi kenapa malah ngangkatin staf sus yang begini-begini, misalnya kayak gitu. Banyak yang komentar seperti itu, dan ini sangat disayangkan. Misalnya seorang menteri nggak tahu latar belakang, nggak checklist lagi staf susnya gitu kan ya. Terus gimana ya, gue juga bingung, ini sekelas staf khusus menteri gitu kan ya, tapi gue ngerti gitu, maksudnya kayak apa pertimbangan tadi kan staf khusus bidang strategi komunikasi gitu kan, bidang strategi komunikasi, tapi si ini diduga si pemilik akun Kurawa ini sering menyebarkan hoax. Nah ini gimana nih gitu kan ya, jadi kayak bingung nanti gitu kan ya. Aduh, terus bisa nggak sih, maksudnya kayak sebenarnya nggak masalah sih kementerian itu punya staf sus dan lain sebagainya gitu, tapi bisa nggak sih itu diambil dari emang orang-orang yang berkompeten, memiliki keilmuan di situ, atau paling nggak dia dulu pernah kuliah di jurusan yang dimaksud dan lain sebagainya gitu kan ya. Atau Komindigi misalnya lagi memerangi judul, ya udah cari orang-orang yang bisa memblokir langsung 1 juta akun judul dalam 1 detik misalnya kayak gitu. Harus orang-orang yang memiliki kompetensi lebih karena udah masuknya staf sus misalnya kayak gitu. Jangan orang-orang yang model jilat tapi bisa jadi masuk staf sus atau pejabat-pejabat gitu. Kalau menurut Positive People gimana? Terus di kolom komentar. Indonesia emas nih 2045. Jangan lupa subscribe.